para santri semuanya. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah pesantren dimanapun berada, pesantren milik siapapun, pesantren dalam bentuk apapun, mempunyai tujuan yang utama, itu bukan untuk mencetak santrinya menjadi para kiai atau para ustadz, tidak seperti itu. Goal utama pesantren itu dianggap sukses apabila bisa melakukan misi yang diterangkan oleh surah Al-Jumu'ah. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yaslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Misi pesantren yang terpenting adalah yang digambarkan oleh Al-Qur'an mencakup 4 hal. Yang pertama, pesantren harus yatslu 'alaihim ayatihi. Pesantren harus membacakan, mendendangkan, menyampaikan pesan-pesan Tuhan, pesan-pesan Nabi Muhammad yang termuat dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, pesantren harus bukan hanya memberikan pendidikan secara kognitif, bukan hanya memberikan pendidikan secara normatif, tetapi pesantren juga harus memberikan pendidikan akhlak, pendidikan karakter. Inilah yang disebut oleh Al-Quran wa yuzakkihim. Jadi tidak cukup dengan yaslu 'alaihim ayatihi, tetapi harus juga dibarengi dengan yuzakkihim. Kita tahu jika di pesantren para kiai, para ustadz tidak hanya menyuruh anaknya berjamaah, tidak hanya menyuruh santri berjamaah, tetapi mereka yang terlebih dahulu datang ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Itulah implikasi aplikasi dari wa yuzakkihim. Dan hal itu tidak akan kita temukan kecuali di pesantren. Di perkuliahan kita sering mendengar dosen berbicara A sampai Z, tapi belum tentu dosen itu mengerjakannya. Tetapi di pesantren para kiai, para ustadz selain mengucapkan A sampai Z, dia sudah melakukan A sampai Z juga. Itulah yang disebut wa yuzakkihim. Lalu selanjutnya misi pesantren yang selanjutnya wa yu'allimuhumul kitab. Setelah santri keluar dari pesantren, santri inilah yang pada gilirannya yu'allimuhumul kitab, memberikan kepada orang-orang, memberitahu kepada sekelilingnya tentang kitab-kitab, tentang arahan-arahan, tentang inti-inti ajaran agama. Karena itu para hadirin, ayat ini ingin menerangkan secara jelas, ayat ini ingin menerangkan secara langsung maupun tidak langsung bahwa para santri hendaknya aktif dimanapun saja, aktif di berbagai bidang, di bidang politik, bidang pertanian, bidang perdagangan. Karena misi kita adalah wa yu'allimuhum kitab. Misi kita adalah mengajarkan orang-orang bagaimana itu ajaran agama. Selanjutnya yang terakhir adalah wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Selanjutnya selain kita menerangkan isi agama, jangan lupa dalam mengajarkan kita harus dibarengi dengan hikmah. Itu yang terpenting dan itu adalah ciri khas pesantren. Ciri khas pesantren berbeda dengan organisasi-organisasi yang keras. Organisasi-organisasi keras hanya melihat hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, harus diubah kalau ada kemungkaran. Tetapi pesantren selain melihat hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, juga melihat perilaku Nabi ketika menghadapi orang-orang. Nabi Muhammad suatu ketika mengeluh kepada Siti Aisyah bahwa bangunan Ka'bah yang ada pada saat itu bukanlah bangunan Ka'bah yang sesuai dengan fondasi Nabi Ibrahim. Itu adalah kemungkaran. Lantas Siti Aisyah menyarankan kepada Nabi Muhammad, kalau itu kemungkaran maka robohkan saja. Apa jawaban Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menjawab, kalau saya tidak takut menyakiti perasaan kaum kafir Quraisy, tentu Ka'bah itu sudah saya robohkan karena tidak sesuai dengan bangunan Nabi Ibrahim. Tetapi saya menghargai hati Quraisy yang baru masuk Islam. Karena itu saya lebih memilih untuk menghargai perasaan orang lain daripada melakukan itu. Itulah hikmah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Karena itu para kiai kita, para orang ulama-ulama NU dalam berdakwah pasti melalui tahap gradual. Pasti melalui step by step, melalui langkah demi langkah agar tidak menyakiti perasaan masyarakat sekitar. Inilah yang harus kita miliki. Selain kita mengajarkan inti-inti agama, kita juga dalam mengajarkannya harus menggunakan hikmah. Setelah itu semua baru insya Allah kita wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Setelah itu kita akan terhindar dari kesesatan.